Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam satu aktivitas setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kita luangkan waktu sambil menunggu sholat berikutnya untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan pula mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, serta diberikan oleh Allah istiqomah. Semoga Allah memberi nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kajian kita tentang perjalanan akhirat pada malam ini kita akan mengambil judul akhir kehidupan dunia. Ada dua kalimat atau dua kata di judul tersebut, yakni akhir dunia. Dunia merupakan dimensi waktu yang terkandung di dalamnya segala macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada siapapun yang hidup pada waktu itu. Dia tidak terlepas dari dimensi ruangnya. Terutama manusia diberikan ruang gerak kehidupan dunia dengan bertempat tinggal di bumi. Demikian pula musuhnya, yaitu asyaitan. Sebagaimana bapak moyang kita Adam dulu berseteru dengan dedengkot dari syaitan, yaitu iblis. Di bumi ini masing-masing mengambil bagian sebagai tempat tinggal. Iblis menempati lautan, manusia menempati daratan. Keduanya merupakan musuh bebuyutan. Dalam perjalanan hidupnya, setelah Allah turunkan keduanya dari surga, antara satu dengan yang lain tidak akan pernah berdamai, tidak akan pernah mengadakan satu perjanjian. Kalaupun ada manusia-manusia yang melakukan perjanjian dengan musuhnya di kalangan jin, maka itu sebagai bentuk kefasikan, kecuali yang memang Allah Tabaraka wa Ta'ala karuniakan keutamaan, seperti Nabiullah Sulaiman bukan membuat perjanjian dengan jin, tapi menguasai bangsa jin.
Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus bukan hanya untuk umat manusia, satu bangsa atau suku, tapi untuk kafatal linnas, seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk bangsa manusia, termasuk juga bangsa jin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka manusia wajib mengikuti beliau, demikian pula jin wajib mengikuti beliau. Maka setelah mereka mendengarkan Al-Quran, di antara mereka ada yang beriman, masuk ke dalam Islam, tapi masih ada di kalangan mereka yang tetap pada kekafirannya. Dan itulah yang akan menjadi musuh kita, yang setiap saat berusaha untuk menggelincirkan manusia untuk menjadi teman sebanyak-banyaknya pimpinan mereka, yaitu iblis. Dan Allah berjanji akan memenuhi jahanam itu dengan sebagian besar dari manusia dan jin. Maka dalam perjalanan hidupnya di dunia ini, antara satu dengan yang lain saling menjatuhkan, saling berusaha untuk memenangkan perhelatan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, sekalipun tidak tampak oleh mata kita. Maka manusia diberikan kesempatan hidup tidak lama di muka bumi ini, sebagaimana umurnya atau ajalnya masing-masing diberikan oleh Allah dalam sehari waktu yang sama 24 jam, tetapi sehari kali berapa kita tidak tahu. Namun masing-masing di kalangan kita akan diberikan oleh Allah batas waktu yang telah ditetapkan. Secara umum umat ini diberikan batas waktu baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Maka kalau disebut akhir dunia, bagi setiap insan, sebagai setiap orang, berbeda satu dengan yang lain. Akhir dari dunianya adalah kematiannya, yang kematian itu diusahakan untuk tidak datang, karena manusia berusaha untuk lari dari kematian itu. Itulah tabiat manusia. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Jumu'ah surah 62 pada ayat yang ke-8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyhadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, katakan Muhammad, kematian yang kau takutkan, yang kau lari daripadanya, pasti akan memenuhi atau menemuimu, mendatangimu. Kapanpun, dimanapun, kalau dia sudah datang, tidak ada yang mampu menolaknya, cepat atau lambat. Dia pasti menemui setiap manusia. Dan disitulah akhir dari kehidupan dunia setiap di antara kita, walaupun masanya berbeda. Ada yang mungkin pada waktu usia di bawah 5 tahun dia sudah meninggal, ada yang sampai balik, ada yang belum balik, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah,
ada yang sudah punya anak, ada yang masih muda belia, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah tua renta, berbeda satu dengan yang lain. Maka saat kematian itu datang, berakhirlah kehidupan dunia bagi mereka, karena mereka akan masuk ke dalam alamul barzakh, alam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, namun ada kalanya kematian itu datang secara bersamaan, karena nanti manusia akan diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada saat dan waktu yang sama. Secara totalitas mereka akan mati semuanya. Cuman di sini dibedakan antara orang mukmin dengan orang-orang kafir. Orang mukmin nanti diwafatkan oleh Allah terlebih dahulu secara bersama menjelang tibanya hari kiamat, baru kemudian secara total seluruh manusia, khususnya orang kafir, diwafatkan oleh Allah atau dimatikan oleh Allah pada saat kehancuran alam ini. Jadi orang beriman gak akan berjumpa dengan kiamat kubro, karena Allah akan wafatkan mereka terlebih dahulu. Coba dibuka Sahih Muslim 2468. Bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kaum muslimin itu nanti sudah tidak ada di muka bumi ini, maka yang menguasai bumi ini adalah orang-orang kafir. Pada saat itulah Lata, Uzza dihidupkan kembali untuk disembah. Maksudnya dihidupkan itu mereka buat patung lagi, Lata, Uzza dan seterusnya. Ketika kaum muslimin sudah tidak ada lagi, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Belum akan pergi malam dan siang atau terjadi kiamat sebelum disembah orang kembali Lata dan Uzza. Nah, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La tadhabul lailu wan nahar, tidak akan pergi malam dan siang hatta tu'bada al-Lata wal Uzza, hingga Lata dan Uzza disembah kembali. Maksud belum terjadi atau belum pergi malam dan siang, maksudnya la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hingga nanti manusia menyembah kepada Lata dan Uzza. Kemudian tanya Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 33 yang artinya Dia atau Allah telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan dengan agama yang benar, yaitu Islam, untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ayat 33 dalam surah At-Taubah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk menghancurkan, mengalahkan semua agama, sistem. Semua agama akan dikalahkan, yang dimenangkan adalah Islam. Walaupun orang-orang musyrik benci sampai hari ini. Ayat ini dipikir oleh Aisyah berarti akhir dari semuanya.
dimenangkan oleh orang Islam. Bumi ini akan diwariskan kepada orang Islam sampai kiamat. Ternyata tidak. Jadi lakone iku sing akhir wong kafir apa wong Islam? Wong kafir. Dan itu karunia dari Allah Jalla wa'ala. Orang Islam itu diwafatkan, justru itu kemenangan. Ketika orang kafir melihat orang-orang muslim mati semua, mereka pada seneng nggak? Pada seneng nggak mereka? Mampus lu. Padahal itu karunia dari Allah Jalla wa'ala. Lanjut. Aku menduga bahwa ketika ayat itu diturunkan, perihal orang-orang menyembah berhala telah selesai. Iya, ternyata belum selesai. Para penyembah berhala masih ada sampai hari ini. Ternyata orang-orang musyrik ini masih akan tetap melakukan itu. Dan itu cikal bakal nanti akan semakin berkembang setelah kaum muslimin diwafatkan oleh Allah. Lantas jawab Rasulullah SAW, yang demikian bakal terjadi dengan kuasa Allah. Allah akan meniupkan angin yang baik, maka wafatlah setiap orang yang ada iman dalam dadanya. Iya, Nabi SAW mengatakan, yub'atsu rihan thayyiban. Allah Jalla wa'ala mengutus angin yang baik. Dalam riwayat Muslim, di situ disebutkan melewati ketiak-ketiak mereka. Itu di hadis yang panjang tentang Dajjal setelah mati dibunuh oleh Nabiullah Isa, keluar bangsa Ya'juj Ma'juj, dikalahkan oleh kaum muslimin menang. Setelah itu kaum muslimin mendapatkan nikmat di dunia sebagai pemimpin yang menguasai bumi ini, tapi tidak berjalan lama. Allah tetapkan setelah itu matahari terbit dari sebelah barat. Saat itulah pintu tobat tertutup. Yang sudah beriman sebelum itu mereka akan tetap beriman. Yang sebelum itu beriman, sebelum kejadian itu tidak beriman, maka dia akan tetap kafir sampai hari kiamat. Maka terjadilah dua kelompok besar. Dan nanti akan dipertegas dengan munculnya dabbatul ardi, binatang melata yang keluar dari perut bumi, membawa cincin Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa. Orang kafir disentuh dengan tongkatnya Nabi Musa, wajahnya menjadi hitam legam. Orang mukmin disentuh dengan cincin Sulaiman, wajahnya putih bersinar. Maka terjadilah golongan besar, black and white, hitam putih. Saat itu sudah tidak ada grey. Orang munafik sudah tidak ada lagi, tegas. Kalau nggak mukmin, kafir. Munafik sudah nggak ada. Kira-kira munafik ini nanti digiring ke arah mukmin apa kafir? Kafir. Karena hakikatnya mereka idharul iman, menampakkan keimanan, wa ibtanul kufri, tapi menyembunyikan kekafiran. Digiring kepada kelompok hitam. Nah, setelah itulah kemudian Allah mengutus rihan thayyiban, angin yang baik melewati ketiak mereka, sehingga apa yang terjadi? Lanjut. Maka wafatlah setiap orang yang ada iman dalam dadanya. Wa tuwaffa man fi qalbihi min habbatin khardali min iman. Seluruh orang yang dalam hatinya terdapat apa? Iman. Walaupun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaupun iman yang hanya seberat biji sawi. Walaupun hanya seberat biji sawi. Min habbati khardalin min iman. Walaupun kecil seberat biji sawi, Allah wafatkan mereka. Berarti mereka mati dalam keadaan apa? Iman. Mati dalam keadaan muslim. Itu kekalahan atau kemenangan?
Orang kafir lihat orang mukmin mati semua, seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Tapi mereka nggak tahu itu adalah karunia dari Allah Jalla wa'ala. Kalau mereka tahu pasti akan masuk Islam. Sehingga siapa yang akan hidup ketika itu? Sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang yang tidak baik belaka. Iya. Wa tubqa man la khaira fihi, maka yang tersisa adalah orang-orang yang tidak ada kebaikan sedikit pun dalam hatinya, artinya tidak ada keimanan. Dalam riwayat yang lain mereka bercampur aduk, hidup bagaikan hewan, bagaikan binatang, bahkan lebih hina daripada hewan. Kal an'am, seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Mereka hidup sakarpe dhewe, paten-patenan, lanang wedok ketemu laku wis kaya hewan persis. Itu yang terjadi. Maka yang berkuasa adalah yang kuat ketika itu. Maka tidak lama lagi apa kata Nabi SAW? Lalu mereka kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Iya. Apa yang terjadi? Mereka akan memeluk agama bapak-bapak mereka kembali, melakukan perbuatan syirik. Kalau sudah itu terjadi, maka Ka'bah akan dihancurkan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang sholat menghadap Ka'bah. Sudah tidak ada lagi orang yang apa? Tawaf keliling Ka'bah. Iki dihancurno wae iki enake. Siapa yang akan menghancurkan Ka'bah setelah kaum muslimin sudah tidak ada lagi? Tidak ada yang mampu menghancurkan Ka'bah kecuali orang yang berasal dari Habasyah, Ethiopia, Afrika, yang dia disifati oleh Nabi dengan betis yang kecil, betis yang ramping, yang disebut oleh Nabi Dzu As-Suwaiqatain. Coba dibaca sesudahnya itu sekitar 2460 lah, 70 ya. 2470. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh orang-orang berbetis atau berkaki kecil dari Habasyah. Dari Habasyah. Kharribul Ka'bata dzus suwaiqatain minal Habasyah. Kharribul Ka'bata, Ka'bah akan dihancurkan oleh siapa? Dzu as-suwaiqatain. Kalau betis itu sakun, sako. Karena betisnya kecil dan jumlahnya berapa betis itu? 2, namanya suwaik. Sebagaimana kalau kitab kecil tipis disebut kutai. Kalau betis kecil suwaik, dan jumlahnya 2, suwaik kotai, orang yang memiliki betis kecil itu nanti yang akan mengeluarkan perbendaharaan Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah. Siapa yang mau menghalangi? Tidak ada. Orang Islam sudah tidak ada, orang beriman sudah tidak ada lagi. Maka saat itulah manusia akan digiring menuju ke suatu tempat di negeri Syam, dan disitulah terjadinya kehancuran total. Tapi para ulama menjelaskan tentang kejadian as-sa'ah, kiamat itu, yakni terbagi menjadi beberapa fase. Ada fase kekagetan,
ada fase kehancuran total. Ini terjadi setelah ditiup sangkakala. Sangkakala ini ditiup sebanyak 3 kali. Tiupan kekagetan, tiupan kematian secara total, baru tiupan yang ketiga, tiupan kebangkitan. Nah, ketika tiupan kekagetan ini, manusia masih belum mati secara serentak, atau makhluk-makhluk yang lain masih ada. Sehingga ketika itu digambarkan tentang kejadian huru-hara kiamat, tentang kegoncangan alam ini saat tiupan sangkakala. Dalam surah Az-Zumar 39 pada ayat yang ke-68, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ini tiupan yang kedua, kematian secara total. Tapi tiupan pertama digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dalam surah Al-Hajj. Coba dibuka surah 22, surah Al-Hajj, yakni dibuka pada ayat yang pertama ya, insyaallah, dan seterusnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Apa kata Allah? Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Iya. Dahsyat. Terjadinya kegoncangan yang dahsyat. Zalzalatas sa'ah, kegoncangan pada hari kiamat itu syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat dahsyat. Bagaimana kedahsyatannya? Allah gambarkan pada ayat berikutnya. Yauma tarawnaha tad'alu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Apa kata Allah? Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, ialah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Iya, ada 3 di sini disebutkan tentang sifat-sifat kegoncangan hari kiamat itu. Disebutkan yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin, setiap orang yang menyusui pada saat itu amma arda'at, melemparkan bayi yang disusuinya. Padahal orang yang paling punya rasa kasih sayang yang tinggi itu ibu ketika menyusui anaknya. Pada saat itu terjadi proses internalisasi kasih sayang kepada anaknya, tapi mereka sudah tidak mau tahu. Kenapa? Karena dahsyatnya sampai bayinya dilemparkan. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, orang yang hamil langsung keguguran. Wa taran nasa sukara, dan kau melihat manusia itu sakran. Sakran itu apa? Mendem, seperti mabuk.
Padahal kata Allah, wa ma hum bisukara, sebetulnya mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi pada saat itu begitu dahsyatnya siksa Allah itu. Berarti kalau ada orang yang menyusui, kalau ada orang yang hamil, berarti aktivitas kehidupan masih berjalan tidak? Masih berjalan enggak? Tapi ketika itu orang mukmin ada atau tidak? Sudah tidak ada lagi. Tinggal orang apa pada saat itu? Kafir. Orang kafir masih mana? Masih. Entah itu pakai nikah atau enggak nikah bukan urusan ya kan? Yang jelas Allah katakan di sini mereka apa? Hamil. Nggak tahu itu hamilnya pakai nikah apa enggak? Penghulu sudah nggak ada. Kemana penghulu? Mati penghulunya. Bukan pensiun, mati sudah. Sudah nggak ada ulama, sudah tidak ada pemimpin kaum muslimin yang menikahkan, sudah nggak ada. Tapi tetap saja dia hamil, anaknya lahir, menyusui. Jadi kalau melihat bagaimana mereka seperti mabuk, ini berarti belum kematian secara total. Ini terjadi pada tiupan pertama, tiupan kekagetan. Dan saat itulah malaikat Israfil sahibul qarni menunaikan tugasnya dengan baik. Satu-satunya malaikat yang hari ini belum melaksanakan tugasnya. Siapa? Hah? Israfil. Jibril sudah, Raqib Atid sudah, Munkar Nakir sudah, malaikat maut sudah, Israfil sudah. Israfil belum. Yang sudah Mikail yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Allah perintahkan malaikat Mikail untuk menurunkan air dari langit. Ada tugasnya sendiri-sendiri. Nah, Israfil ini sudah siap di tangannya apa itu? Trompet, arep konser tak? Ngawur kok trompet. Ini kesalahan ini. Akhirnya nanti dalil ketika tahun baru punya trompet, lu malaikat Israfil yang nyekel trompet. Ngawur kok trompet. Kalau pada ayat tadi disebutkan apa? Yauma yunfakhu fihi. Apa? Pada hari yunfakhu, ditiup di dalamnya apa? As-sur. Apa sur? As-sur. Buka Tirmidzi nomor 43. Hah? Iya, sangkakala 2432. Iya, silakan. Orang Arab Badui ketika itu bertanya tentang As-sur. Sudah atau belum? Kemudian apa jawab Nabi SAW tentang As-sur? Silakan. Abdullah bin Amr bin As ia berkata, suatu ketika ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah. Ia bertanya, apakah sangkakala itu? Nah, disebutkan di situ apa? As-sur diartikan apa? Sangkakala. Terus beliau menjawab, tanduk yang ditiup. Masur, kata orang itu. Apakah as-sur itu? Nabi menjawab, as-sur qarnun yunfakhu fihi. Qarnun, apa itu? Tanduk. Tanduk yang ditiup. Ternyata dari apa? Tanduk. Cuman inti nggak perlu berpikir iku sundange opo.
terus gedene sapiro. Pokoknya Nabi menyebutkan apa di situ? Tanduk. Kornun itu tanduk. Makanya dulu ada Dzulqarnain. Dzul yang memiliki kornain, dua tanduk. Dijelaskan dalam tafsir Dzul-Qarnain yang memiliki dua tanduk itu bisa bermakna majazi, bisa bermakna hakiki. Makna hakiki adalah memang Dzulqarnain itu dia memiliki di kepalanya dua tonjolan seperti tanduk. Asli, bukan dibuat-buat kayak koplo, bukan Viking yang tanduknya palsu ya, asli. Ini pengertian hakiki. Pengertian majazi, Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu orang yang memiliki kekuasaan dari timur dan barat. Bumi ini dikuasai karena Dzulqarnain diberi ilmu dan teknologi. Ilmu apa? Segala ilmu din, ilmu syar'i, dan ilmu bahasa. Karena dia tahu seluruh bahasa di muka bumi ini. Ketika datang di setiap negeri, dia langsung dialog, tahu bahasa mereka. Itu ilmu dari Allah. Sampai bertemu di suatu tempat di pegunungan yang tinggi, manusia karena saking terisolasinya yang tidak ngerti bahasa apa-apa, nggak bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Dzulqarnain yang berkomunikasi. Ternyata mereka minta untuk dibuatkan dinding penghalang antara dua gunung yang tinggi, karena dari celah itulah keluar bangsa Ya'juj Ma'juj. Nah itu Dzulqarnain. Tapi kalau yang disebut di sini Israfil, beliau disebut dengan apa? Sahibul Qarni. Sahibul Qarni, yaitu yang memiliki tanduk, ya, yang memiliki tanduk, maksudnya dia memegang tanduk, yang tanduknya itu siap ditiup sewaktu-waktu, tinggal menunggu komando dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis dibuka Tirmidzi 3243 3243, malaikat Israfil ini siap menunggu komando dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meniup sangkakala. 3243. Silakan. Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bagaimana aku merasa senang sedangkan pemilik tanduk, yaitu sangkakala, telah memasukkannya dalam mulutnya. Iya, kaifa an'amu wa qad altaqama sahibul qarnil qarna. Bagaimana aku bisa merasa tenang, merasa nikmat dalam hidup ini, sementara sahibul qarni disebutkan di situ. Sahibul qarni, pemilik apa? Pemilik tanduk. Ada Dzulqarnain, ada sahibul qarni. Kalau disebut sahibul qarni, pemilik tanduk, berarti tanduknya berapa di situ? Cuman satu, yaitu malaikat siapa? Israfil. Altaqama sahibul qarnil qarna. Dia siap, tanduknya ini diletakkan di mulutnya. Terus siap untuk meniup. Wahana jabtahu, wahana jabhatahu. Dia tundukkan kepalanya. Wa asgha sam'ahu. Dia tajamkan pendengarannya. Siap. Kalau saya memahami hadis ini ya,
Iki wis dimut, tarik nyebul. Ditundukkan apanya? Kepalanya, wajahnya. Rata-rata orang kalau mendengarkan dengan seksama itu dingklu apa dangan. Gestur orang yang pengen mendengarkan dengan seksama itu begini atau begini. Gestur itu mesti kalau pengen dengarkan dengan sama dia dingklu. Dia tundukkan, wahana jabhatahu, ditundukkan, yakni mukanya, wajahnya. Kemudian wa asgha sam'ahu, ditajamkan pendengarannya. Kemudian yantadiru ayyumara, dia menunggu untuk diperintah. Diperintah untuk apa? Ayyanfuha, untuk meniup. Apa yang ditiup tadi? As-sur, sangkakala. As-sur, sangkakala. Itu mungkin barangkali arti yang mungkin ya lebih selamat daripada trompet, ya kan? Kenapa? Satu, jangan diartikan trompet, karena ketika malaikat Israfil meniup, dinikmati atau terjadi ketidakenakan, ketidaksenangan, penderitaan. Nek trompet itu untuk apa? Untuk kesenangan, ya. Beda ini. Kalau ada orang yang beli trompet tahun baru dengan dalih malaikat Israfil bawa trompet, satu, itu bukan trompet. Kedua, bukan untuk dinikmati. Kalau Israfil niup, ora kabeh. Ojo digambarno kaya Kenichi nggawa saxophone. Iku lak dinikmati. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayanfuh. Lanjut. Siap untuk meniup, menundukkan dahinya atau wajahnya dan menajamkan pendengarannya, menunggu perintah untuk ditiup. Apabila sudah diperintahkan, maka dia pun segera meniupnya. Kaum muslimin bertanya, lantas apa yang kami katakan wahai Rasulullah? Fakaifa naqul, kalau sudah demikian apa yang harus kami ucapkan wahai Rasul? Melihat cerita beliau yang mengerikan seperti itu, menakutkan seperti itu, apa yang harus aku ucapkan? Apa kata beliau? Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik wakil. Terus kami bertawakal kepada Allah, Rob kami. Bunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Ya, itu yang harus diucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallah, atau wa 'ala rabbuna tawakkalna, wa 'ala rabbina tawakkalna, atau wa 'alallahi tawakkalna. Sama. Coba, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Apa no gampang ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita melalui sahabat. Lantas apa yang harus kami ucapkan setelah beliau menceritakan kedahsyatan, yakni sangkakala, asur ketika ditiup? Maka ucapkan kalimat itu. Wallahu a'lam. Baik, kita azan dulu, sudah masuk waktu sholat. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, itulah malaikat Israfil, sahibul qarni. Kalau melihat dari beberapa riwayat hadis yang sudah kita pelajari, ada kalanya malaikat itu dibekali oleh Allah Jalla wa'ala dengan apa? Palu. Siapa yang dibekali palu dari besi? Malaikat Munkar dan Nakir.
Siapa yang dibekali oleh Allah Jalla wa'ala dengan qarnun, sebuah tanduk, malaikat Israfil. Ada kalanya nanti malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah membantu peperangan kaum muslimin, mereka ada yang memegang apa? Cambuk. Ada lagi yang dibekali cambuk dari api, bukan Hercules, petir. Itulah cambuk api yang Allah bekali untuk malaikat yang ditugaskan di awan untuk menggiring awan kemana Allah kehendaki, dengan cambuk cemeti dari api. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, terjadi kegoncangan, maka tiupan berikutnya yaitu tiupan kehancuran total, sebagaimana dalam surah Az-Zumar tadi, yauma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Kata Allah, sudah ayat 68 surah 39, kembali ke situ. Pada hari ketika dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Siapa yang di langit pada tiupan kedua kematian total ini yang dimatikan oleh Allah? Siapa penduduk langit? Malaikat. Waman fil ardi, dan yang di bumi, siapa penduduk yang ada di bumi? Manusia. Selain manusia ada siapa lagi? Jin. Adalah apa lagi? Hewan. Semua mati. Dalam sebuah riwayat Allah Jalla wa'ala, matwiyatun biyamini, menggenggam langit, matwiyas samawati wal ardi biyamini, dengan tangan kanannya digenggam langit dan juga digenggam bumi itu. Lantas summa yahizuhunna, digetarkan oleh Allah Jalla wa'ala, lantas mengatakan ainal jabbarun, mana orang-orang yang sewenang-wenang itu? Ainal mutakabbirun, mana orang yang sombong itu? Bumi dan langit digulung oleh Allah Jalla wa'ala, maka semua mati yang di langit dan juga yang ada di bumi. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Siapa yang dikehendaki tidak mati? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Ar-Ruh, yang tidak mati itu pertama 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malakul maut. 4 ini yang tidak mati. Berdasarkan riwayat dari Muqattil bin Hayyan, dinukil dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua ditambah lagi dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan siapa? Yakni malaikat hamalatul arsh, malaikat yang memikul arsh. Ada berapa jumlah malaikat pemikul arsh? Berapa? Ada 8 jumlah malaikat yang memikul arsh. Yang malaikat arsh ini, satu malaikat itu memiliki telinga sampai pundaknya ini jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Antara telinga dan pundak ini jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Jumlahnya 8. Memikul arsh. Berarti besar mana yang memikul dan yang dipikul? Yang dipikul, yaitu apa yang dipikul? Arsh. Ditambah lagi dalam Musnad Imam Ahmad, yang tidak mati itu tidak lain adalah Ridwan dan Malik, penjaga surga dan neraka. Itu yang dikecualikan tidak mati.
Kemudian ditambah lagi yang ada di neraka. Apa itu? Ular dan kalajengking yang menyiksa. Karena mereka yang punya ruh ini tidak dimatikan. Dan terakhir yaitu pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah, yang tidak dimatikan itu ditambah lagi siapa? Para bidadari surga. Termasuk bidadari sampean. Loh, kok gak yakin sampean? Kok menengahi? Orang yang bakal masuk surga itu sudah ada bidadarinya. Makanya orang dunia yang didolimi oleh istri dunianya, itu bidadari surganya marah. Hei wanita, kok hanya istrinya di dunia, tidak akan lama lagi meninggalkan dirimu. Dia akan segera menemui aku. Jangan kau zalim kepada suamiku, semoga Allah memerangimu. Gitu ucapannya. Itu kalau orang yang akan masuk surga, bidadarinya sudah ada. Rasul itu pernah bertemu dengan bidadarinya siapa? Sedang berwudu. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika bertanya kepada Jibril, Jibril itu siapa wanita ngadep sana berwudu? Ya, itu bidadarinya Umar bin Khattab. Segera Rasulullah pergi. Kenapa? Karena ingat kecemburuan Umar. Begitu sampai ke bumi diceritakan, Umar nangis, ya Rasul, akankah aku cemburu kepada engkau? Enggak, wahai Rasul, aku tidak akan cemburu kepada engkau. Itu akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat saudaranya punya kecemburuan, dia segera pergi dari tempat itu. Jadi bidadari ini termasuk yang dikecualikan tidak mati. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang kita akan membahas tentang tiupan ketiga, yaitu tiupan kebangkitan. Hari kebangkitan nasional apa universal? Universal. Semua akan dibangkitkan oleh Allah di tempat yang sama. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup, boleh bertanya singkat saja. Tiupan pertama Ustaz. Dari itu kan seorang perempuan lalai dengan anaknya waktu menyusui. Nah, pada saat itu semua kan keadaan kafir saja. Itu gimana posisi bayi-bayi yang masih ada itu? Apakah kondisinya kan fitrah itu? Apakah itu ibunya dengan kafir? Iya, baik. Secara umum bayi-bayi yang terlahir sebelum dia balik berarti dia belum mukallaf, belum terkena beban syariat. Dan itu kembali kepada hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidani, menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, menjadikan dia Majusi. Lantas dijelaskan oleh para ulama, maksud dari fitrah itu adalah perjanjian antara seorang hamba dengan Allah ketika sebelum dia lahir ke bumi ini. Mereka disumpah oleh Allah Jalla wa'ala, dikatakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Mereka semua menjawab, bala syahidna, tentu benar kami bersaksi. Jadi setiap bayi itu memiliki gharizah at-tadayyun, kecenderungan beragama, gharizatut tauhid, kecenderungan bertauhid. Nanti yang merusak ini lingkungan, orang tuanya, bapak ibunya. Nah, selama mereka masih belum balik, tidak tengah terbebani syariat, tapi apakah
mereka akan masuk surga. Dan ketika Rasul pernah ditanya di manakah posisi dari anak-anak orang musyrik, Nabi mengatakan Allah lah yang lebih tahu, Allahu a'lam. Itu jawaban Rasulullah. Dan itu kata para ulama, jawaban wallahu a'lam itu nisful ilmi, separuh ilmu. Tidak boleh kita ini berandai-andai atau jawab tanpa dalil. Rasul sendiri ketika ditanya bagaimana keadaan anak-anak orang yang musyrik yang mati sebelum balik, Allah yang lebih tahu tentang keadaan mereka. Wis gak usah ngurusi. Ya, itu terserah Allah. Sementara kita ini kira-kira untuk nanti ngono. Ya, terakhir satu. Boleh. Ya. Kalau Ustaz mau bertanya tentang iblis, kira-kira iblis itu dimatikan Allah di masa yang mana? Iya. Iblis. Iya. Iblis itu disebutkan batas usianya sampai ila yaumi yub'atsun. Sampai di mana manusia itu dibangkit. Tapi iblis itu dari golongan apa? Jin. Jin itu mati atau tidak? Mati, sama seperti kita. Dia punya ruh dan dia jasadnya terbuat dasarnya dari api. Nanti akan dipisah antara ruhnya dan jasadnya. Akan dimatikan karena jin itu sama seperti kita. Cuman bedanya bahan dasarnya saja. Sementara kita awalnya bapak kita dari tin kal fakhar, yaitu dari tanah lumpur seperti tembikar. Selanjutnya keturunannya adalah apa? Min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Nanti wujudnya berupa apa? Nutfah, air mani, laki dan perempuan bertemu, spermatozoa dan ovum zigot bertemu. Itu perkembangannya. Tapi tetap makhluk Allah ini akan dimatikan. Jin dia sama seperti kita, punya akal, punya nafsu, kawin, makan, minum, punya rumah, berumah tangga, beranak pinak, sama persis. Di kalangan mereka juga ada profesi-profesi, ahli kedokteran, ahli membuat bangunan, tukang, kernet, waduh. Cuman kita nggak tahu secara kasat mata, melihat langsung nggak bisa. Dan kalau ada orang yang bisa melihat mereka, itu cacat bukan kelebihan. Kadang orang bilang, hebat, punya indera keenam. Islam nggak kenal indera keenam. Kalau indera soko kenal, nggak ada, itu cacat orang seperti itu. Jadi jin ini makhluk sama seperti kita. Nah, yang membangkang perintah Allah itu adalah iblis. Coba buka surah Al-A'raf, surat yang ke-7, yaitu pada ayat yang ke-16. Coba dibuka. Ayat kelebihan ya, ayat yang ke-14 intinya di situ. Tapi ayat 13, qala faqbil minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas saghirin. Apa kata Allah? Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa katanya? Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Nah, ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Itu batas akhirnya ketika manusia dibangkitkan, yaitu tiupan yang keberapa?
tiupan yang ketiga. Berarti batas akhir kehidupan iblis sampai di situ. Akan dicabut nyawanya, akan dimatikan, tapi nanti akan dibangkitkan bersama-sama ketika tiupan ketiga itu. Akan dikumpulkan sama seperti kita, bangsa jin, akan dimintai pertanggungjawaban. Ada kalanya permintaan iblis itu dikabulkan. Contohnya permintaan ini. Iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, beri tangguh kami usia panjang sampai mereka dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Dikabulkan nggak sama Allah permintaan iblis? Hah? Qala innaka minal mundharin. Apa kata Allah? Ya, ayat 15 ya. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Ya wis, kon tak dawokno umurmu sampai menungso dibangkitkan di hari kiamat. Dikabulkan sama Allah Jalla wa'ala. Berarti sekarang ini iblis sudah mati atau masih hidup? Dan itulah kelemahan kita secara strategi dan taktik. Kita ini terputus Pak dari para nabi. Jangankan Nabi Adam, sama nabi kita terakhir Nabi Adam, terputus nggak kita untuk mengakses informasi? Terputus nggak? Terputus. Coba sampai datang ke kubur Nabi konsultasi, ono sing jawab nggak? Nggak ada. Tapi jin, syaitan, rajanya iblis seorang nggak? Masih hidup nggak? Sehingga dia mengetahui lini masa perjalanan kehidupan, bagaimana menggoda para nabi dan rasul. Bank datanya lengkap nggak? Bank datanya lengkap nggak? Kalau ada syaitan bala tentaranya lapor, saya pengen menggoda Abu Jundi, gimana caranya model orang seperti ini digoda? Ada nggak file-filenya dulu? Seperti apa orang ini? Bisa jadi nanti, oh ini cocok ambil orang namanya ini, cara godanya begini. Kenapa? Karena dia masih hidup sejak zaman Adam sampai hari ini masih hidup, bisa diakses datanya, bisa konsul, bisa tanya jawab bagaimana cara menggoda fulan bin fulan, menggoda fulan bin fulan. Mereka punya pengalaman dan itu terikot. Secara strategi dan taktik kita kalah nggak? Yang kedua, mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Kalah nggak? Kalah. Tapi Allah memberikan senjata yang luar biasa untuk mengalahkan mereka. Apa? Ad-du'a wa dzikrullah. Doa dan zikir. Makanya jangan sampai kalah. Contoh saja, ketika kita masuk kamar mandi, iya kan? Kamar mandi itu tempatnya apa? Setan laki dan perempuan. Kalau kita lupa tidak baca doa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka mereka bisa lihat aurat kita. Ojo-ojo nggawe video klip deh, metu nang YouTube jin. Mereka juga punya medsos juga. Tapi sampean nggak pernah tahu ya, canggih teknologi mereka juga sama seperti kita. Makanya kita mau masuk baca bismillah dan baca zikir yang diajarkan Nabi, langsung mata mereka ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa melihat aurat kita. Kenapa? Dari awal iblis itu pengen melihat aurat Adam dan Hawa, makanya digoda supaya makan pohon terlarang. Kata iblis itu adalah pohon khuldi, padahal dia yang membuat merek sendiri. Pohon kekekalan, supaya katanya kon makani gak oleh mangan iki supaya gak kekal, supaya kon bakal metu teko surga. Makani panganen cek kon terus nang kene. Pinter dia memberi nasihat dan pinter membuat brand merek disebut sebagai apa? Sajaratul khuldi. Makanya kadang wong golek merek iku njeluk setan. Nang Gunung Kawi ya turu sewengi mari ngono ketebanan betul ya, warnai biru jadi apa? Langsung tadi merek. Ya iblis setan itu yang di sini. Makanya nek sampean gawe merek ojo ate turu-turu nang
Ya, jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki keadaan seperti itu karena kita diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kekuatan dari zikir dan doa. Kita marah langsung ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena iblis tahu ketika setelah dicipta Adam ini dikelilingi, digelok sampai kering tanahnya ini seperti tembikar ya. Kal fakhor dalam surah Ar-Rahman itu dilihat dikelilingi. Oh, Adam ini makhluk berongga, ada rongga dalam tubuhnya. Maka iblis tahu ternyata apa? Adam ini adalah makhluk yang tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Tapi Allah sudah memberikan senjata, yaitu apa? Dzikir dan doa. Makanya jangan lupa untuk berzikir dan doa. Allah akan melindungi kita. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.